Ya pemirsa, kita akan berbincang saat ini dengan Kang Dewa Eka Prayoga. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah salah satu tokoh, salah satu inspirator hijrah dalam bidang bisnis. Dan tentu saja beliau adalah pelaku dan juga konsultan bisnis syariah. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sehat-sehat ya Kang ya. Nah, Kang Dewa, ini kita mungkin langsung aja ya karena kita mengejar waktu di kesempatan siang hari ini. Nah, Kang Dewa, yang kita tahu ini kan Kang ini seorang influencer dan juga seorang pengusaha muda yang sukses di bidangnya begitu ya. Ada nggak sih kisah hidup yang menjadi titik balik begitu ya, atau titik perubahan yang fundamental dan paling berkesan di mata Kang Dewa sendiri? Ya, pastinya kalau ditanya tentang titik balik ataupun apa ya yang membuat kita akhirnya bisa bangkit adalah pasti akan ada setiap orang juga episodenya ya. Kalau bagi saya pribadi itu pastinya ada dua momen mungkin kalau saya simpulkan. Momen pertama adalah ketika tahun 2012, waktu itu saat saya bangkrut ya. 2012 itu pada saat saya baru menikah kurang lebih 2 minggu, tapi akhirnya Allah takdirkan itu harus menerima kenyataan saya ditipu dan harus nanggung kerugiannya pada angka 7,7 miliar rupiah. Itu adalah titik di mana kondisi saya krisis secara ekonomi. Dan momen yang kedua adalah pada saat tahun 2016, di mana waktu itu saat saya sakit. Jadi kalau 2012 saat krisis, 2016 saat kritis. Nah, dua momen ini entah kenapa membuat saya akhirnya makin seakan-akan waktu itu saya belum nyampe 30 tahun, tapi kok kayaknya Allah ini ngasih banyak message gitu buat saya pribadi bahwa kita ini hidup kudu bener gitu. Ya, apalagi pada saat bangkrut itu benar-benar kita tahu tuh siapa yang benar-benar jadi teman dan sahabat kita gitu, mana yang juga cuma sekedar ada maunya doang gitu. Nah, di situ akhirnya saya belajar bahwa yang namanya hidup itu kudu siap dengan segala konsekuensi dan risikonya. Pada saat bisnis tentu juga kita meyakini bahwa ketika waktu itu saya awalnya tidak menerima kejadian. Bagaimana tidak menerima gitu, baru aja nikah 2 minggu kok udah malah jatuh, udah bangkrut ya. Ini utang belum beres nih gitu kan. 2016 sama Allah dititipkan lagi ujian ya, dikasih lagi ujian, sakit yang langka. Nah, di momen itulah akhirnya saya langsung bahwa menyadari secara kesadaran penuh gitu bahwa hidup itu kudu siap dengan yang namanya ujian ya, dan konsekuensi hidup adalah diuji. Dan saya memahami bahwa ini adalah bagian dari ujian, ini bagian dari ujian keimanan saya. Apalagi kalau misalkan kita mengaku diri beriman ya, bahwa kita akan diuji gitu. Jangan sampai kita merasa diri sudah soleh gitu ya, padahal kita banyak salah gitu ya. Jadi itu adalah momen di mana saya mulai merasakan bahwa fundamental itu kudu benar-benar dipahami tentang konsep kehidupan, termasuk di dalamnya adalah untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah, ini boleh dibilang Kang Dewa benar-benar merasakan ujian ya, ujian di awal pernikahannya, di awal bisnisnya begitu. Nah, lantas gimana cara Kang Dewa mempertahankan dan mengaktualisasikan aktivitas dan proses hijrah tersebut sehingga bisa istiqomah, baik itu dalam urusan bisnis, dakwah, dan juga inovasi dalam kehidupannya? Oke, menarik ya. Kalau bicara masalah hijrah, pastinya kan esensinya adalah kita tuh berpindah, ya, minaz zulumati ilan nur. Tidak hanya sekedar perpindahan satu titik ke titik yang lain, ya. Tidak hanya sekedar pindah, katakanlah dari saya daerahnya dulu di daerah Sukabumi terus ke Bandung. Tidak hanya itu, tapi tentang bagaimana perubahan dari yang itu gelap, gitu ya, menjadi terang. Yang awalnya banyak hal-hal buruk dilakukan menjadi lebih terang benderang, lebih banyak kebaikannya gitu. Nah, maka konsekuensi ketika seseorang sudah hijrah, mengatakan bahwa aku sudah hijrah, konsekuensi yang melekat adalah apa yang kita dilakukan di muka bumi ini kudu terikat dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Dalam ini adalah hukum syariat Islam. Contoh dalam kehidupan bisnis, kita mengetahui bersama bahwa yang namanya riba itu haram. Saya sebagai seorang pebisnis miliar katakanlah ya, setahun pengen dapat angka sekian ratus miliar katakanlah. Dan yang namanya scale up kawan-kawan, itu pasti ada yang namanya proses penambahan equity. Ya, karena nggak mungkin tiba-tiba ngegedein tempat ataupun stoknya dibanyakin, nggak ada injek lagi baru. Kalau kita sudah punya pemahaman pemikiran bahwa riba itu nggak boleh gitu kan, ya, berarti kan kita nggak boleh ngutang. Ngutangnya apalagi ada ribanya nggak boleh, kecuali ngutangnya boleh tanpa ada riba ya monggo aja gitu kan. Yang bahaya kan ribanya itu, ya. Oh ya sudah mikir otak gimana ceritanya saya pengen bisa scale up tapi tanpa harus berhubungan dengan riba. Ini adalah sebuah konsekuensi. Itu contoh pertama. Kondisi ketika kita pengen growth gila-gilaan, gitu ya, tapi kita nggak ada duit, maka tolong sabar saja. Gitu. Atau kita, nah ini kalau sudah belajar fikih muamalah, lebih baik bersyirkah. Teman-teman sadar nggak di luar sana tuh yang punya duit banyak loh.
yang punya duit ratusan juta bahkan miliaran tuh banyak yang nganggur ya. Nah, kita sekarang butuh dana itu. Maka ayo bersyirkah, mudharabah lah, abdan kah, inan kah, atau apapun itu. Ya biasanya kita kalau orang yang nggak punya uang sebagai pengelola ketemu sama sohibul mal sebagai orang yang memiliki uang, ketemu tuh syirkah mudharabah nih, yuk kita kerjasama. Nah tentu pada saat terjadinya syirkah ini perlu tahu hukumnya kan. Nah konsekuensi hijrah adalah harus tahu tuh hukumnya kayak gimana, bagaimana pembagian uangnya nanti, bagaimana ranah kerjanya gitu ya. Jadi sekali lagi konsekuensi ketika kawan-kawan semua sudah berhijrah, termasuk saya pribadi, adalah kudu paham nih tentang hukum-hukum syariat Islam, mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tinggalkan, yang halal lakukan. Sekarang industri itu menarik. Bagaimana orang-orang di luar sana dengan bangganya memamerkan tentang harta kekayaan mereka, ya seperti mobil, rumah, wah segala macamnya itu ke publik, sosmed, follow, wah luar biasa kan. Padahal kita nggak tahu itu dasar uangnya dari mana. Sementara ada sebuah hadis mengatakan bahwa salah satu hal yang ditanyakan nanti itu di akhirat, ya itu adalah dari mana harta dan akan kemana hartanya, dipakai apa gitu, dipertanggungjawabkan. Nah maka sekarang buat Anda sebagai pengusaha jangan merasa bahwa aduh Kang saya mah gimana ya, malu saya jualan gitu. Loh, jualan itu diperbolehkan selama zat dan segala macamnya boleh gitu kan. Justru yang nggak betul, yang haram itu adalah ribanya. Jadi sekali lagi konsekuensi hijrah adalah kita bisa lebih taat dengan aturan yang Allah tetapkan. Maka belajarlah tentang hukum-hukum syariat Islam, belajarlah bagaimana cara kita bermuamalah, seperti hanya Umar bin Khattab katakan, seperti hanya Ali bin Abi Thalib katakan. Kalau kita terjun dalam bisnis tapi gak ngerti tentang muamalah, kemungkinan besar kita bersentuhan dengan yang namanya riba. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sekarang udah komitmen nih, aku pengen hijrah, ya Allah bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah maka pelajari juga tentang hukumnya supaya kita tidak masuk lagi ke jurang yang sebelumnya. Sama aja dong kalau kayak gitu. Iya. Nah, artinya kehalalan dalam setiap aktivitas, dan tentu saja kalau dalam hal ini kita bicara soal bisnis ya Kang ya, itu harus dipahami oleh setiap muslim. Nah, ini dia pemirsa. Pentingnya kita belajar, selain kita belajar bisnis prosesnya, kita juga belajar tentang ilmu syariah, ilmu Islam tentang bisnisnya. Nah, dalam proses hijrah nih Kang Dewa, setelah hijrah itu kan resikonya tentu banyak ya, termasuk rugi, bangkrut, kemudian ditinggalkan klien atau ditinggalkan mitra kerja, atau seperti kata Kang Dewa tadi, ditinggalkan orang-orang yang hanya sekedar butuh gitu ya. Nah, cara pandang kita terkait hal itu seperti apa sih Kang dalam bersikap? Ya, yang namanya bisnis itu pasti ada konsekuensi dan resiko ya, termasuk ketika katakanlah kita rugi, bangkrut, gagal, itu adalah konsekuensi dari bisnis gitu ya. Jadi gini, benang merahnya memang yang membedakan seorang pengusaha dan juga yang lain adalah di keberanian dalam ngambil resiko. Berani ngambil resiko, berani mulai, berani chip in dana besar tiba-tiba hilang gitu kan. Itu adalah keberaniannya gitu ya. Tapi kita harus meyakini bahwa di balik risiko itu, RISK itu, ada yang namanya rezeki. Jadi semakin besar konsekuensi ataupun resikonya, semakin besar rezeki yang bisa kita dapatkan di situ ya. Lantas gimana menyikapi hal ini kawan-kawan semua? Makanya kita perlu belajar lagi tentang konsep rezeki. Ya, bagaimana misalkan saya meyakini bahwa rezeki itu adalah pertama yang kita makan dan kita minum, ya. Kedua adalah yang kita pakai dan kita gunakan, ketiga adalah yang kita sedekahkan dan juga kita infakkan. Maka sekarang kita berbisnis katakanlah tiba-tiba uang kita banyak, ya. Terus pada saat banyak ditumpuk di saldo gitu ya. Gak berputar. Lah ngapain? Saldo itu kan bukan yang kita pakai, bukan yang kita makan, bukan yang kita infakkan, benar gak? Bisa jadi bukan rezeki kita dong. Nah maka kalau kita mindsetnya sudah tepat, memaknai konsep rezeki itu sendiri, ketika alokasi kita banyak, kawan-kawan, ini tidak jadi bahaya. Gak numpuk juga gitu loh, ngendap kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bantu orang-orang di sekitar kita. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan dengan konsep sedekah dan wakaf ataupun zakat dan lain-lainnya gitu ya. Ini itu konsepnya. Jadi perlu teman-teman itu memahami konsep rezeki, ya, sehingga yang kita dapat itu pasti kan terkonversi jadi rezekinya, bukan tentang hak milik. Nah, kalau mindsetnya masih sekedar hak milik, punya bisnis besar itu berlomba-lomba untuk memperkaya diri saja. Jadi sekali lagi, kita sebagai pebisnis konsekuensinya adalah kalau nggak sukses adalah gagal. Ya. Kalau nggak sukses besar ya gagalnya besar. Tapi yakini di balik rezeki, di balik resiko besar ada rezeki yang sangat besar juga. Termasuk memaknai konsep yang namanya ujian itu sendiri. Ya Kang, ini saya ditipu, misal kondisi kayak saya gitu ya. Kang, saya ditipu Kang, gitu ya. Sesungguhnya nggak mungkin Allah izinkan itu kalau misalkan itu ya sudah Allah izinkan. Kodo dan kodar kan. Rukun iman ada berapa kawan-kawan? Ada 6. Nomor 6 apa? Kodo itu apa? Ya tadi ketetapan Allah baik dan buruk. Termasuk saat ini pandemi. Tiba-tiba gulung tikar, tiba-tiba karyawan pada harus dipecat misalkan gitu ya. Kan kodonya Allah.
Ya, tapi kapan Kang ini beresnya? Tapi kan kita meyakini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang. Tapi kan ini saya ditipunya bukan salah saya. In ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Kan gitu dalilnya. Yang baik itu darimu, yang buruk juga darimu, gitu kan? Terus gimana Kang? Utang saya 7 miliar kayak saya dulu, utang saya 7 miliar. Tapi penghasilannya cuma 5 juta. Nah, ini konsep keimanan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "May yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini kan bagi lagi tentang keimanan gitu. Kang, saya gak sanggup, Kang. Utang saya banyak, masalah saya banyak, pandemi, kondisi kayak begini, krisis pula. Ini, wah kacau ini. Kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin nguji kita, gak mungkin bisa nempas sesuatu ke kita kalau kita gak bisa beresin. Tapi kan gimana cara itu? Ya kalau lu cuma komen doang, ngeluh mulu, ya gimana mau bangkit, Pak gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kudu gerak. Allah gak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kitanya sendiri berubah. Jadi kawan-kawan sekali lagi, sebagai seorang pengusaha muslim, baiknya kita memahami konsep rezeki, konsep ujian, konsep kehidupan, agar apapun yang kita jalankan di bisnis ini sesuai dengan syariatnya. Jadi hijrah itu benar-benar hijrah total gitu loh. Oke, harus berubah ya, berinovasi gitu. Nah, kalau hari ini kan kita tahu inovasi ini sudah merambah hingga dunia digital ya Kang ya. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memanfaatkan sosial media kita, handphone kita, atau device apapun yang kita miliki agar bisa bernilai sebagai pahala, Kang Dewa? Yes, menarik ya. Sekarang ini zamannya digital. Bagaimana pandemi terutama itu meleverage terjadinya proses digitalisasi. Saya pribadi banyak diundang oleh korporasi, corporate itu untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang digital. Nah, termasuk buat kawan-kawan semua sekarang yang lagi nonton ya. Jadikan aset digital Anda, katakanlah di sini adalah sosmed seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain, WA gitu ya, untuk menjadi sebagai sarana menebar kebaikan. Katakanlah Anda mungkin tidak pandai bicara seperti hanya para pembicara yang pada umumnya, atau mungkin tidak pandai nulis ya seperti hanya para penulis pada umumnya. Tapi kawan-kawan, ada tombol yang bisa Anda gunakan supaya kebaikan itu bisa nyebar kemana-mana. Apa itu? Tombol share. Ya, di setiap sosmed ada tombol share. Ketika misalkan suatu ketika Ustadz Felix Shaw misalkan bikin sebuah video yang sangat menarik, yang itu inspiratif, menyebarkan kebaikan, pencet tombol share-nya di YouTube, share ke Facebook, gitu kan. Tiba-tiba Ustadz Yuwana ngebahas sesuatu yang memang menarik di Instagram, pencet tombol share-nya, share juga gitu di Instagram. Semudah itu. Jadi gunakan Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, YouTube kita untuk kebaikan juga. Simpelnya adalah, bahasa saya adalah detonator kebaikan. Apa itu detonator kebaikan? Saya sering sampaikan di beberapa buku dan tulisan saya. Teman-teman tahu detonator? Sebuah bom bisa meledak, gitu kan, gede banget. Tapi alatnya itu cuma segede gini doang paling, alat aturnya itu, ya. Tapi efek ledakannya, kemana-mana tuh. Nah, kita gak usah jadi bomnya. Kita cukup jadi detonatornya saja. Ya, dengan cara apa? Pencet tombol share-nya, share ke Facebook Anda, pencet tombol share ke Instagram Anda, segitu doang. Kalau Anda memang merasa diri tidak mampu menulis ataupun bikin video. Dan ingat, kebaikannya tidak akan berkurang. Mandala ala khairin farhu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang ditunjukinya. Tiba-tiba Ustaz ngomongin tentang hijrah. Acara ini nih sekarang ngomongin hijrah. Anda nge-share cuy ke Facebook, ke Instagram, ke WA. Orang ada yang nonton, berubah tiba-tiba ninggalin riba, berubah tiba-tiba makin dekat sama Allah. Anda kecipratan pahalanya gitu. Jadi yuk sama-sama jadikan aset digital kita ya untuk tetap mengajak kepada kebaikan. Jangan cuma sekedar jualan mulu ya. Jualan mah saya sering bilang kan, jualan itu pilihan, bisnis itu pilihan, dakwah kewajibannya sampai kebalik tuh ya. Wah, Masya Allah, mantap kolaborasi ya Kang ya. Ada yang bisa bikin konten ya bikin konten, kalau nggak bisa bikin konten ya tinggal share gitu ya. Keren nih. Ya, jadi harus hijrah bareng-bareng ya Kang Dewa ya. Terakhir Kang Dewa, pesan penting yang akan disampaikan oleh Kang Dewa nih kepada pemirsa yang hari ini nonton acara hijrah bareng-bareng ini. Ada 120.000 lebih pemirsa yang hari ini insya Allah bergabung bersama kita. Nah, atau mungkin khususnya para milenial, para pengusaha muda, netizen, dan mereka yang mencoba hijrah secara kafah. Apa pesan dari Kang Dewa? Oke, kawan-kawan semua yang sekarang nonton acara kita gitu ya, hijrah bareng-bareng, yang pasti yang namanya hijrah itu adalah sebuah tren yang positif. Kita tidak pernah menyalahkan itu. Tapi kawan-kawan semua gitu ya, ini akan menjadi sekedar hanya sesaat saja jika kita tidak belajar esensi dan fundamentalnya.
Maka saran saya buat kawan-kawan semua supaya hijrah ini bisa komprehensif gitu ya, totalitas gitu ya. Maka ya lakukanlah secara bareng-bareng. Ya ajak kawan-kawan Anda juga gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan supaya jadi sistem reminder, sistem cari-carinya juga. Dan ingat ya, ketika hijrah, challenge terbesar kita bukan hijrahnya, tapi istiqomah dalam hijrah itu sendiri. Dan ini butuh dilakukan bareng-bareng. Ya, maka sekali lagi, setelah Anda nonton video ini, ya komitmenkan diri Anda untuk hijrah dan ajak orang-orang yang ada di sekitar Anda untuk hijrah juga. Ya, mungkin di situ akan berat untuk awal-awal, tapi yakin deh, insya Allah kita bisa bertemu di surganya kelak, gitu ya, dengan orang-orang yang kita ajak. Baik, terima kasih Kang Dewa, sehat-sehat terus ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses selalu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi obrolan kita bareng Kang Dewa Eka Prayoga. Dan sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Karebet di Studio 1 untuk sesi selanjutnya. Silakan Pak Karebet.